Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kelima, kebangkitan sebelum salib. Sabat petang. Ayat hafalan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Referensi perjanjian lama tentang kebangkitan itu kita telah melihat sejauh ini sebagian besar didasarkan pada harapan pribadi dan pada janji-janji masa depan. Namun, kita juga memiliki catatan inspirasi dari kasus-kasus di mana orang-orang benar-benar dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan pertama adalah dari Musa. Selama monarki Israel, putra janda di Sarfat dan putra perempuan Sunem juga dibangkitkan. Kristus ketika berada di sini dalam daging membangkitkan putra janda di Nain, putra Yairus, dan kemudian Lazarus. Kecuali Musa, semua orang ini dibesarkan sebagai manusia yang pada akhirnya akan mati lagi. Kasus-kasus ini juga menegaskan ajaran Alkitabiah tentang ketidaksadaran orang mati. Tidak satu pun dari kisah-kisah ini atau dalam narasi kebangkitan Alkitabiah lainnya yang disebutkan tentang pengalaman kehidupan setelah kematian. Pekan ini kita akan merenungkan lebih dekat kebangkitan yang terjadi sebelum kematian dan kebangkitan Kristus sendiri. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran sepanjang minggu ini, pelajaran ini melihat kasus-kasus tertentu dari individu-individu yang dibangkitkan sebelum penyaliban Kristus, yaitu Musa, putra dari janda di Sarfat dan putra dari perempuan Sunem, putra dari janda di Nain, putra Yairus, dan Lazarus. Dari semua orang yang meninggal ini, baru Musa yang ke surga. Semua sisanya dihidupkan kembali di bumi ini. Setiap kisah menunjukkan lebih jauh bahwa tidak ada kehidupan atau jiwa atau keberadaan setelah kematian. Menariknya, tidak ada dari orang yang dibangkitkan yang menyebutkan pengalaman kehidupan setelah kematian. Bukankah pengalaman seperti itu cukup berkesan untuk didokumentasikan atau setidaknya disebutkan? Semua putra dari ketiga janda itu seharusnya berkata, "Wah, Bu, Ibu tidak akan percaya dengan apa yang saya lihat." Dan berita tentang pengalaman mereka di surga akan menyebar kemana-mana di bumi. Selain itu, seperti yang dipertanyakan beberapa orang, mengapa ada orang yang ingin kembali ke bumi setelah berada di surga? Musa yang diangkat ke surga bukanlah roh atau jiwa tanpa tubuh, karena dia dibangkitkan dalam tubuh, sebagaimana ditandai oleh sifat perselisihan antara Kristus dan iblis, yaitu tentang tubuh Musa. Tidak ada jiwa yang hidup yang pernah disebutkan oleh iblis atau Yesus dalam perselisihan. Mengapa tubuh dibutuhkan jika jiwa ada? Tubuh tidak diperlukan untuk menampung jiwa karena tubuh itu adalah Musa. Kemudian Musa menampakkan diri kepada Yesus di gunung kemuliaan bersama dengan Elia yang dibawa ke surga dan tidak pernah mati. Catatan-catatan ini sekali lagi menunjukkan bahwa penjelasan terbaik untuk kematian adalah tidur dan bukan keberadaan tanpa tubuh. Sepanjang minggu ini kita akan melihat pengalaman kebangkitan orang-orang yang setia kepada Tuhan sebelum Yesus mati di kayu salib. Ketika kita membaca Yudas 9 dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36, apakah bukti-bukti yang bisa kita temukan di dalam teks-teks ini untuk kebangkitan tubuh Musa? Apakah hanya roh dari Musa yang masuk ke dalam kerajaan sorga tetapi tubuhnya tertinggal di bumi, atau seperti apa? Karena kita tahu bersama bahwa Musa tidak diizinkan untuk masuk di tanah Kanaan. Dia mengalami kematian. Tetapi firman Tuhan selanjutnya menyatakan bahwa dia diangkat ke sorga. Apakah hanya jiwa atau rohnya yang diangkat ke sorga? Lalu kita akan melihat ada dua kasus lagi kebangkitan di dalam perjanjian lama. Siapakah mereka itu? Dan apa pelajaran bagi kita mengenai cerita kebangkitan yang dicatat di dalam perjanjian lama ini? Selanjutnya ada peristiwa kebangkitan dari putra janda di Nain. Apakah perbedaan penting antara apa yang terjadi di dalam kebangkitan terhadap putra janda di Nain ini dan dua kasus kebangkitan di dalam perjanjian lama? Dan apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini di dalam kehidupan kita? Lalu kita akan melihat ada juga kebangkitan dari anak perempuan Yairus. Siapakah dia ini?
Dan mengapa Kristus katakan anak itu tidak mati tetapi sedang tidur? Itulah sebabnya Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang menakutkan, atau saat-saat paling genting di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan? Dan cerita mengenai Lazarus, banyak di antara kita yang pasti sudah mengetahui mengenai kehidupan dan pengalaman dari Lazarus. Di dalam Yohanes 11 ayat 1-44, di sana dikatakan Yesus dimuliakan oleh penyakit dan kematian Lazarus. Apa maksudnya? Jadi apakah sengaja Yesus memberikan penyakit atau kematian bagi Lazarus supaya dia dimuliakan? Mengapa Yesus mengatakan seperti itu dan apa pelajarannya bagi kita? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari, sehingga iman dan pengharapan kita kepada Tuhan akan semakin teguh. Kita akan terus percaya mengandalkan Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima, setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami, sehingga berkat-berkat surga akan senantiasa kami akan terus rasakan. Kami akan terus memuji dan memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.